bagaimana menganggap Amin Rais itu fitnah kalau Teddy tidak menjelaskan apakah dia asli lelaki. Pengen ketemu Presiden Prabowo, pasti kan telepon dong, Bro Teddy, Sis Teddy, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Pak Yusril Konfirmasi. Iya, sekian bulan pertama, hampir 1 tahun pertama nggak pernah ketemu 2 mata, pengen ngobrol gitu. 4 mata dengan Presiden. Iya, menstruasi itu memang itu guyon, tetapi guyon yang serius. Teddy itu sudah kebablasan, tapi karena dia Teddy seolah-olah bukan persoalan. Jokowi menjadi out of control 5 tahun. Tragedi Jokowi itu adalah contoh gamblang. Prabowo itu cuma 1 tahun, terlalu cepat ya. Presiden Prabowo ini kelihatan aslinya. Itu juga presiden yang sekarang sayang sekali menjadi raja yang telanjang itu. Prabowo itu kan 4 tahun mencoba ingin jadi presiden. 2 tahun terakhir berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Dan waktu itu dia membuat buku Paradoks Indonesia. Nah, ya walaupun kita tahu yang nulis bukan dia, tapi kan tim ya. Tapi kenapa begitu berkuasa dia lupa semuanya, lupa segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, di hampir semua rejim kekuasaan selalu ada satu orang yang dirinya kadang melebihi jabatan yang disandangnya. Pada zaman kekuasaan Presiden Joko Widodo, kita melihat ada Pak Luhut Panjaitan yang kemudian saat ini kita melihat ada kecenderungan hal itu tengah atau mungkin akan segera terjadi kepada Teddy Indrawijaya. Bukan karena ia ketua partai, dia bukan itu. Bukan pula seorang menteri koordinator. Tetapi yang menyebabkan Pak Teddy Indrawijaya menjadi, katakan saja, fokus atau pusat kekuasaan, tak lain karena kedekatan, akses, dan pengaruh yang dianggap melampaui struktur yang formal. Ketika publik saat ini sudah mulai menyebut-nyebut Teddy sebagai menteri segala urusan dan situasi, bahkan kemudian diplesetkan menjadi menstruasi, maka sesungguhnya yang sedang berbicara bukan cuma satir politik. Yang muncul adalah kegelisahan. Apakah negara ini sedang berjalan berdasarkan tata dan sistem yang mapan dan terkontrol, atau sekedar dijalankan oleh sistem kedekatan kepada kekuasaan. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh ahli psikoanalisis Sigmund Freud, bahwa manusia sering mengira dirinya makhluk sosial, padahal sangat sering ia hanya digerakkan oleh hasrat-hasrat tersembunyi yang bahkan tidak ia sadari sendiri. Untuk itu kita akan bicara dengan seseorang yang pernah menulis hal ini. Dan dia adalah seseorang yang saat ini tengah berdiri, tengah duduk di hadapan saya, Mas Lukas Suarso. Siapa beliau? Beliau kita tahu adalah ketua AJI pertama pada zamannya. Mas Lukas, sebetulnya kalau Pak Teddy ini, apakah Pak Teddy sekarang adalah hanya sekedar sekretaris kabinet, atau beliau sudah menjadi simpul kekuasaan informal yang sangat kuat di sekitaran presiden? Ya, yang kedua pasti. Yang kedua. Kalau dia hanya sekretaris kabinet, pasti tidak akan ada kehebohan ini. Sekalipun isu soal orientasi seksual itu tidak akan menjadi persoalan. Artinya apa? Ini isu yang pergunjingan masyarakat itu sudah lama kan. Ya sejak Teddy naik lah sebagai sekap. Ada yang ngangkat-ngangkat bahkan sejak tahun lalu ya. Bukan ngangkat, itu kan begini ya, respon publik yang alamiah saja lah. Karena kan dunia sekarang di era internet digital ini sudah begitu transparan. Betul. Kalau yang disebut wilayah privat itu sudah hilang sekarang, hampir hilang lah. Dan jadi memang agak repot kalau menjadi politikus tujuannya untuk mempersonalisasikan diri ya.
politik personal itu sekarang menjadi sulit ya, kecuali memang mau menegakkan, menerapkan sistem otoriter. Iya. Seperti misalnya di Korea Utara itu siapa Kim Jong-un. Jong-un mau ngapain juga nggak akan ada persoalan, atau di Cina gitu. Xi Jinping ngilang 3 minggu juga nggak ada soal karena tidak akan ada informasi-informasi yang muncul kecuali kasakuso elit yang. Nah, dalam soal ini saya pastikan ini bukan isu masalah orientasi seksual ya. Apa yang disampaikan Amin Rais itu hanya hanya penegasan saja, ibarat bisul, akhirnya bisul itu pecah. Tapi cepat atau lambat bisul itu tidak diapa-apain pun juga akan pecah. Namanya juga bisul kan. Nah, intinya kalau pertanyaannya itu sekedar formal, ya jelas tidak. Ini justru persoalan meta wacananya kan di sini. Ini ngurus negara, ini perbenturan antara yang personal dengan yang institusional. Nah, kalau soal jabatan itu, yang institusional itu sekarang benar-benar tenggelam, yang personal yang naik. Nah, jelas itu dalam konteks Teddy ini pergunjingannya kan, kalau saja Teddy itu perilakunya tetap di wilayah institusional, tidak ada isu ini. Teddy itu ingat nggak? Awal-awal menjabat Sekap itu menjadi idola ibu-ibu muda. Betul. Waktu itu saya juga mengikuti lah. Mengikuti dalam arti, suka dia menjadi idola karena memang imut, cakep gitu kan, dan segar ya. Dan bagaimana dia melayani Presiden Prabowo demikian valid, solid, dan ketegasan, bisa menyatukan ketegasan militer dan kegemulaian penari Solo gitu kan. Itu jadi sebetulnya pada saat-saat itu dianggap perfect juga ya? Iya, dianggap ya, artinya itu fresh lah. Ada tampilan visual politik yang baru. Karena kita tahu ada idiom atau ada geopolitik. Politik is show business for ugly people. Politik adalah bisnis pertunjukan untuk orang-orang yang tidak cakep, orang jelek. Nah, tapi dengan tampilan orang-orang cakep seperti Teddy, itu kan politik jadi segar ya. Itu sesuatu yang menarik secara visual. Nah, kalau ritme awal itu bisa dijaga seperti itu, yang institusional tetap dijaga dan yang personal tidak terlalu masuk seperti apa yang dilakukan Teddy akhir-akhir ini, sebenarnya bisa jadi happy ending sebenarnya drama ini. Tapi drama kuasa ini sekarang mulai menampakkan menjadi sangat dramatik ya. Kita belum tahu plot twist-nya kayak apa, nanti kita tunggu saja. Jadi kemudian sebetulnya yang disasar, yang lebih disasar oleh pernyataan Pak Amin Rais bukan soal yang tadinya ya, tapi pada soal bagaimana kemudian hal-hal yang sifatnya pribadi ditarik-tarik menjadi institusional begitu. Yang pribadi kemudian mengintervensi, yang personal mengintervensi yang institusional. Nah, itu karena namanya institusional, pemerintahan, kekuasaan negara, itu kan milik semua orang, milik rakyat. Bukan milik pribadi ya? Iya, bukan pribadi. Rakyat juga tentu akan merasa tersinggung, marah, jengkel, dan sebagainya. Kok sedemikian noraknya itu dalam intervensi cawe-cawe. Dan juga kan Teddy sebenarnya nobody lah. Dan kalau catatan kita, posisi sekretaris kabinet dalam sejarah pemerintahan di Indonesia itu selalu diduduki orang-orang yang memang tidak tampil. Pak Bambang Kesowo. Ya, dari sejak Habibie, Bambang Kesowo, kemudian bahkan terakhir di era Jokowi kan Pramono Anung kan juga cool kan, nggak terlalu banyak polah gitu, tingkah gitu. Nah, itu salah satu penyakit orang yang mulai menikmati kekuasaan. Dia merasa dia invincible. Culture shock nggak? Saya rasa untuk Teddy iyalah. Siapapun yang tiba-tiba melejit menjadi superstar di kekuasaan, bisa menjadi orang yang paling dipercaya presiden itu, barangkali secara psikologis memang dia tidak tahan pada itu konsep the 15 minutes of fame. Tiba-tiba begitu populer toh bisa mengatur jadwal siapa bisa ketemu presiden, dan privilege itu kan bisa
secara politik bisa dimonetize ya untuk keuntungan-keuntungan politis. Iya, betul. Nah itulah. Tapi sebenarnya kembali saya harus garis bawahi, ini jangan persoalan TEDI. TEDI is nobody. Ini persoalan negara ini. Bagaimana negara ini dikelola yang dengan benar. Jadi negara yang sebagai representasi kepentingan rakyat, kedaulatan rakyat. Bukan untuk kepentingan orang-orang, kepentingan personal, termasuk kepentingan Presiden Prabowo. Yeah. Dia kan dipilih dulu menghibah-hibah pidato-pidatonya waktu bersaing dengan Jokowi kan populis, ante-ante asing. Nah, itu kan maksudnya Jokowi. Terus dia membuat buku Paradok Indonesia kan. Nah, kenapa ketika sekarang sudah terpilih, hasrat menjadi presiden yang 5 kali gagal, sekarang sudah terwujud, bukannya kemudian ingat janji-janji kampanyenya, ingat keburukan lawan politik yang dia serang, yang gebrak-gebrak itu ante-ante asing itu kan maksudnya Jokowi kan waktu itu. Ketika dia menang dan difasilitasi oleh Jokowi, kok seperti ini? Dan ingat, terlalu cepat ini Prabowo berubah ini. Berubah dalam arti gini, Indonesia ini memang karena kultur feodal, kultur patron klien ya, memang sangat menggoda penguasa itu menjadi otokratik gitu, kayak raja gitu loh. Ya contoh paling nyata ya Jokowi lah, dari orang yang humble, dari gorong-gorong tiba-tiba periode kedua udah kayak orang paling playing god itu, menguasai, bisa naruh orang-orang nggak jelas di kekuasaan, komisaris dikuasai dan sebagainya. Nah, sindrom ini rupanya menurut saya Prabowo kayaknya mau memimesis, meniru apa yang dilakukan Jokowi. Jadi Jokowi itu rupanya sukses, dianggap sukses dalam perspektif politik praktis, politiking ya. Karena dia berhasil mengkonsolidasi kekuasaan, bagaimana kepolisian, TNI, birokrasi, semuanya bisa tunjuk di bawah telunjuknya. Maksudnya dianggap sukses oleh Pak Prabowo? Iya. Jangan-jangan oleh elit politik yang sekarang di kekuasaan. Kalau saya bisa berkuasa, kita tiru Jokowi. Nah, itu adalah warisan Jokowi yang menurut saya yang paling fatal dalam merusak Indonesia. Kita kembali dulu ke masalah Pak Teddy. Ke masalah Pak Teddy ini. Mengapa sampai kemudian muncul kata-kata menteri segala urusan dan situasi yang kemudian diplesetkan menjadi menstruasi itu? Itu cara rakyat, cara ya spesifik netizen. Untuk mengolok-olok situasi yang tidak patut. Kalau mau protes secara benar dengan amarah, dengan menggunakan aturan main konstitusional, itu kan nggak akan sampai kan. Makanya sekarang alat yang paling mudah itu yang difasilitasi oleh internet, AI dan sebagainya membuat olok-olok. Itu dari dulu kayak gitu. Ada kutipan dari tokoh bangsa negarawan kita si Sultan Syahrir yang pernah bilang, satu-satunya cara bagi rakyat untuk mempersoalkan kekuasaan yang zalim dan lalim adalah dengan mengolok-olok, menertawakan. Nah, dengan singkatan menstruasi itu, memang itu guyon, tetapi guyon yang serius. Guyon dibalik guyon singkatan menstruasi itu ada maksud untuk mengingatkan Teddy itu sudah kebablasan dalam menjalankan perannya. Dia tidak tahu diri, tidak bisa menjaga diri, dan banyak contoh lah ya. Yang terbaru yang di viral itu, dia masuk ke mobil dulu ketika presidennya masih di luar, itu ketidakpatutan protokoler yang benar-benar dilanggar, tapi karena dia Teddy seolah-olah bukan persoalan. Dan itu kan sering Bahlil konferensi pers ngomongin soal energi, tapi yang ngomong si Teddy. Nah itu kan kumulatif. Ya. Kita dulu pernah punya, zaman Soeharto kita pernah punya Menteri Gay juga kan, Job Ave. Job Ave ya, Menteri Pariwisata. Tidak ada problem. Jadi sangat salah kalau Komdigi sekarang mencoba memframing bahwa ini soal hoax menyangkut orientasi seksual itu hanya periferi menurut saya. Pinggiran. Yang serius adalah ini ada anggota kabinet yang sangat sebenarnya portofolionya, tugasnya spesifik terbatas, tapi sudah melangkahi tugas itu. Dan ini dibiarkan oleh Presiden Prabowo. Dan
komplikasinya adalah karena dia menjadi anggota kabinet yang difavoritkan presiden, bahkan punya relasi yang sangat dekat, sangat personal. Semua ini jadi seperti ini, terjadi kayak ini. Drama sabun, sinetron, Presiden Prabowo dan Sekap Teddy ini menjadi, kalau tidak ditangani dengan benar, ya menjadi isu yang akan semakin membesar. Nah, ini saya ingin memisahkan dua hal, antara olok-olok menstruasi dengan apa yang kemudian lebih terdengar serius, Pak Amin. Mana yang lebih mencapai target? Olok-olok ini, dan yang kedua adalah Pak Amin, dilihat dari respon kekuasaan. Ya justru Amin itu menurut saya, Amin Rais itu mencoba memformulasikan olok-olok itu menjadi sesuatu yang lebih formal, yang serius, dari yang personal menjadi institusional. Iya. Jadi kan sebenarnya di balik mempersoalkan si Teddy itu, yang dipersoalkan sebenarnya Presiden Prabowo lah. Iya. Karena kan itu diskresi Presiden Prabowo mau mempertahankan Teddy dan memberi kewenangan Teddy yang secara luas, secara informal, kan itu poin. Ya bagaimanapun, betapapun kontroversial, Amin Rais itu kan politikus garis lurus menurut saya. Iya. Dia bukan tipikal politikus yang bisa jadi Jijak lah gitu ya. Seperti bunglon iya, gitu. bunglon, Justru betul. itu dia gagal sebagai politikus. Di Indonesia kalau politikus say what he mean and mean what he say, mengatakan apa yang ada di kepalanya tanpa disaring, itu biasanya kan secara politik akan tersingkir. Iya, betul. Nah, tapi penting figur kayak Amin Rais. Kalau dia tidak ngomong gitu, ini hanya menjadi komoditi guyonan yang tidak tuntas. Ini justru menjadi sangat serius ketika yang mengutarakannya Pak Amin, begitu? Ya, saya rasa ya mengutarakan Amin karena begini, dua aspek sekaligus terkena ini. Ya. Aspek personalnya, aspek personal yaitu ada relasi yang tidak semestinya. Tapi aspek institusional juga ada. Aspek soal struktur organisasi pemerintahan. Bagaimana kok bisa dibiarkan seorang seperti Teddy melakukan segala tingkah manuver seperti itu? Jadi ya ini seperti apa ya? Memang gerak alam semesta lah untuk mengingatkan bangsa ini. Apa namanya kalau kata Mestakung. Pak Mestakung ya, kata Pak siapa, Profesor Yohanes? Semesta mendukung ya. Semesta mendukung. Ya, hukum-hukum fisika yang bisa diterapkan dalam ilmu politik lah. Apakah semua ini personalisasi yang kemudian merambah hal-hal yang institusional ini, itu sejatinya betul-betul merupakan warisan dari era Jokowi? Sebagaimana tadi saya di pembukaan mengatakan dulu ada Pak Luhut, sekarang ada Pak Teddy. Ya sebenarnya kalau kita mau berbicara secara honest ya, jujur ya, memang itu situasi di mana kalau negara masih secara kultur masih feodal, yang saya sebut patron klien tadi. Begini, siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia terpilih sebagai presiden, kalau dia tidak punya karakter yang kuat, dia akan terjerumus ingin menjadi raja, sultan. Iya, karena patron klien tadi. Patron kliennya, karena politikus di Indonesia kecenderungannya itu kaum psikopan, kaum oportunis, kaum penjilat yang ingin hanya menikmati kekuasaan, tapi yang risiko tokoh utamanya. Nanti kalau misalnya Prabowo diguyang, dia tetap cari selamat. Ya ingat nggak? Seperti 14 menteri zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto persis. Nah, itu kan nantinya kayak gitu. Sudah bisa diprediksi. Jadi gini loh. Ini kan apa yang disebut dengan sejarah berulang itu. Jadi kalau kutukan sejarah berulang itu tidak akan terjadi kalau Presiden Prabowo sadar diri, tidak hanya terdorong dalam seperti pengantar Anda, dorongan-dorongan hasrat-hasrat syahwat bawah sadar, tapi bisa menjaga nalar publiknya, nalar sehatnya. Kan sebenarnya tujuan negara kan memang gitu. Negara itu kumpulan dari begitu banyak orang yang punya personifikasi, punya psikosa masing-masing lah. Ada yang korup, ada yang jahat, ada yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketika membentuk dalam satu komunitas negara, itu kan harus dituntun oleh satu nalar sehat.
common sense gitu. Iya, betul. Super egonya lah ya. Siapapun individu tidak boleh mengatasi common sense itu, common sense politik, termasuk Prabowo dan sebagainya. Nah, ilustrasi yang saya sampaikan, Indonesia ini memang cenderung feodal dan patronistik. Itu yang terjadi. Tragedi Jokowi itu adalah contoh gamblang. Kita masih bisa memaklumi era Soekarno, era Soeharto kan. Karena memang belum selalu era pertama kan. Soekarno kan awal-awalnya juga kolegial, rakyat dan sebagainya. Tapi setelah Dekret 59 juga menjadi mulai otoriter juga ya. Memang ya bisa selalu berdalih ya situasi politik. Soeharto kan juga gitu. Soeharto itu hitungan saya, dia menjadi otoriter itu paling cepat setelah Malari kan 74. Berarti kan dia diangkat jadi presiden 66 74. Berarti ada berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Nah, kemudian tapi sebenarnya itu belum otoriter sepenuhnya ya. Dia otoriter itu baru 80-an lah. Setelah anak-anaknya butuh pekerjaan itu. Nah, jadi belasan puluhan tahun Jokowi menjadi out of control lebih cepat ya, 5 tahun ya. Kalau presiden Soeharto itu kan 8 lah tadi dikatakan, atau bahkan kalau mulai Soekarno dari 45 ke 59 14 tahun. Soeharto 8 tahun. Jokowi 5 tahun. Lebih ini ya, makin lama makin lebih cepat. Nah, Prabowo itu cuma 1,5 tahun. 1 tahun bahkan. Iya, 6 bulan terakhir ini kan terlalu banyak kontroversi yang menunjukkan karakteristik bukan orang yang punya etika politik demokratik gitu. Termasuk ya misalnya mengangkat terlalu banyak menteri yang kemudian ya termasuk mengangkat orang seperti Teddy sebagai sekap yang jadi personal gitu. Kalau saya kaitkan dengan pernyataan Bang Lukas sebelumnya bahwa politisi-politisi kita hanya ingin menikmati kekuasaan dan tadi ya seterusnya. Apakah itu berhubungan misalnya, kita kan bicara soal kemungkinan, analisis atau apa. Apakah ada keinginan untuk cepat-cepat menikmati dengan kesadaran bahwa periode kerja hanya 5 tahun? Iya, itu salah satu motivasinya ya. Jadi bagaimana quick grab gitu, cepat mencari keuntungan gitu. Karena kan harus diakui ya di Indonesia ini sudah terbukti ya. Kalau ingin cepat makmur, berpolitik. Iya, dan berpolitik itu pendek, cuma 5 tahun. Bagaimana itu pun kalau lancar semuanya. 5 tahun itu bagaimana secepat-cepatnya kan kalau dalam istilah bisa balik modal dan sebagainya. Nah, politik ini dipertahankan karena memang sistem politik seperti menghasilkan orang-orang yang tipikal seperti itu. Orang-orang yang cenderung punya komitmen, punya prinsip, cenderung akan menyingkir kan kalau berada di lingkungan seperti itu. Karena dia tidak mampu menjadi bunglon dan sebagainya. Jadi ya ini memang kutukan yang lingkaran setan, kutukan kultur politik feodal dan politik otokratik yang nggak tahu kapan bisa diselesaikan. Saya nanti akan bertanya juga bagaimana menyelesaikan itu, tapi ada pertanyaan saya yang saya hubungkan dengan tadi bahwa Mas Lukas menilai Pak Prabowo kurang mampu atau kurang bisa menjaga nalar sehatnya. Boleh nggak pernyataan yang masih kurang tegas atau kabur ini lebih ditegaskan? Ya, gampang saja. Penjelasan detailnya begini. Prabowo itu kan 4 tahun mencoba ingin jadi presiden. 2 tahun terakhir berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Dan waktu itu dia membuat buku Paradoks Indonesia. Nah, ya walaupun kita tahu yang nulis bukan dia, tapi kan tim ya. Namanya politik itu kan tidak pernah personal sebenarnya. Selalu tim. Nah, tapi kenapa begitu berkuasa dia lupa semuanya, lupa segalanya. Hal-hal sepele yang sebenarnya dia harus menyusun kabinet baru, kabinet yang ramping karena waktu itu ingin efisien, tidak terjadi. Malah dia kemudian ada kesan didikte oleh Jokowi kan, karena Kapolrinya masih orang Jokowi, Panglima TNI dan belasan menteri juga, termasuk Teddy itu kan peninggalan Jokowi, ajudannya dulu ya, ajudannya.
Nah, jadi memang selain terlalu cepat ya, Presiden Prabowo ini kelihatan aslinya, itu juga presiden yang sekarang sayang sekali menjadi raja yang telanjang itu. Dikelilingi oleh, jadi dia Sorry, apakah ini ada hubungannya dengan saya pernah baca di zaman-zaman muda Iya, soal apa kisah fabel Aesop atau apalah kayak semacam itu. Itu gitu. kisah dongeng, Kisah dongeng, ya? cerita rakyat. Raja yang telanjang itu raja yang terlalu narsistik dan dia percaya betul sama penjahit yang selalu mengemas pakaian-pakaiannya, dan suatu saat si penjahit itu kehabisan benang, kehabisan bahan untuk buat pakaian, karena sementara dia harus membuatkan pakaian baru untuk raja. Ketika harus jadi, dia tidak jadi, terus dia mengarang, melakukan manipulasi, bilang kepada raja, ini baju yang paling indah yang pernah saya buat, menggunakan benang yang tidak kasat mata, hanya orang-orang yang berilmu yang bisa melihat itu, dan rakyat bisa melihat ini. Nah, raja bertanya ke orang-orang di sekelilingnya semuanya karena takut raja marah karena baju itu harus dia pakai. Semua bilang iya, baju yang terindah, baju yang bagus, karena hanya ingin menjilat itu. Tapi kan baru sadar ketika ada Amin Rais kecil yang bilang, karena dia jujur, anak kecil itu bilang, raja telanjang. Nah, dalam hubungannya, maaf nih, itu kan kemudian metafor itu dilekatkan oleh Mas Lukas kepada Presiden Prabowo. Bagaimana ini, apa namanya, saya masih kurang begitu paham dengan metafora ini sebetulnya, raja yang telanjang. Ya, raja yang karena dikelilingi oleh para psikopan itu tidak pernah bisa memahami realitas yang sebenarnya. Bahkan untuk realitas sepele seperti baju yang dia pakai, dia harus mendapat pujian dari orang-orang di sekelilingnya, dan orang-orang sekelilingnya hanya bisa melakukan satu hal itu, memuji, tidak berani memberikan realitas yang sebenarnya. Nah, itu dalam analogi ini kan ya seperti dalam, kalau kita cocokkan ya soal MBG misalnya, soal Koperasi Desa Merah Putih, itu kan program-program yang orang yang dengan pikiran paling simpel pun sudah bisa melihat lah bahwa itu proyek-proyek hanya menghambur-hamburkan APBN untuk sesuatu yang tidak jelas, tetapi dengan dalih yang begitu luar biasa, dalih bahwa ekonomi kerakyatan, Prabowonomik. Nah, ekonomi yang kerakyatan itu pasti sejak awal sudah disukai rakyat lah. Kalau yang ini kan kita tahu lah, MBG kan terlalu banyak kasus untuk didiskusikan. Koperasi Desa Merah Putih juga gitu. Bangunan, kenapa sih dimulai dari membangun bangunan yang dipatok nilainya 2 miliar? Ada yang dibangun di ujung bukit yang tidak ada manusia di sekelilingnya. Nah, itu kekonyolan-kekonyolan yang produk dari kultur orang-orang yang hanya ingin mencari untung, kemudian menyenangkan kekuasaan, dan Presiden Prabowo, si raja yang telanjang ini, tidak pernah bisa mengetahui realitas itu, karena tidak ada orang yang berani ngomong ke dia. Mas, kalau di zaman-zaman dulu, zaman katakan saja 70-an, 80-an, kan kita mengenal budaya seperti ini disebut sebagai ABS. Asal babe senang gitu ya. Tapi kan itu masa lalu. Dan apa mungkin kita sebagai bangsa sama sekali tidak belajar dari hal-hal buruk seperti itu? Kita sebagai bangsa belajar, tapi politikus yang lagi berkuasa tidak ingin belajar dari itu. Karena itu tadi, kembali kepada wacana awal. Karena kepentingan personalnya lebih kuat dari kepentingan institusional. Kepentingan dia untuk mencari kekayaan, mengembalikan modal, itu mendapat kemakmuran dan segala privilege sebagai pejabat, itu mengalahkan kepentingan yang lebih besar, bangsa yang rakyatnya keleleran dan sebagainya. Itu kan hal sepele sebenarnya, tapi seperti yang di pengantar Bung tadi, bahwa ini pertarungan kalau dipersonifikasi dalam satu individu, bangsa kita ini adalah orang atau bangsa yang gagal berkembang kemampuan super egonya. Jadi terus terjebak dalam hasrat-hasrat hasrat-hasrat kebinatangan untuk
survive, untuk mengumpulkan apalah, untuk menyenangkan diri gitu. Jadi ini apa namanya? Psikoanalisis politik atau? Ya, dan itu penjelasan yang paling mudah untuk menjelaskan politik secara apa ya? Secara Freudian. iya Freudian, tapi ya itulah psikosa politikus, psikosa manusia. Oke. Jadi orang, saya ulangi, orang bergabung atau membentuk negara itu untuk kesejahteraan bersama, keadilan bersama. Itu kan level ajaran-ajaran prinsip di level super ego. Iya, betul. Karena kesadaran kolektif. Tapi kesadaran kolektif itu diterobos oleh kepentingan-kepentingan personal itu tadi. Kebinatangan kan. Iya. Evolusi kita ini, evolusi bangsa kita, negara kita, ini stuck di level it. Bahkan ego aja nggak berkembang. Itu problemnya. Iya. Ya, dalam kalau kita mau ngomong teori politik, ya ini sebenarnya tipikal negara yang kembali terjebak menjadi, dalam bahasa Prancis saya nggak tahu apa cara bacanya, les états c'est moi, negara adalah saya. Iya. Dan Kata Louis 16, Louis 14, Louis 16. Jadi kita kembali terjebak dalam lingkaran setan, otokrasi, otoritarianisme dan sebagainya. Cumanya begini. Kalau otokrasi ini nanggung dalam arti kita tidak seperti Korea Utara atau bahkan Cina, itu nggak akan bisa gitu. Zaman sekarang kan ada internet, ada di dunia digital yang tidak bisa disensor gitu. Boleh saja videonya Amin Rais di take down gitu kan. Tapi kan selalu ada cara. Betul. Kalau hanya sekedar untuk menonton lagi video itu. Tapi kan loh, nggak perlu Amin Rais kok. Cuma Amin Rais itu kan itu tadi bisul yang pecah. Tapi teknologi tidak bisa diakali, tidak bisa disensor. Itu intinya. Kalau dulu zaman Orde Baru ada kasus ini, Soeharto marah, Pangkop Kaptip muncul di TV. Sekarang kan bagi warga yang nonton, dulu kan nggak ada internet, orang hanya nonton TVRI. TV pun cuma satu. Itu anakronistiknya itu. Jadi mencoba menerapkan sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Gitu. Era ketertutupan dibawa ke era transparansi dan keterbukaan. Ya, contoh lain yang konyol juga adalah soal ijazah Jokowi. Bagaimana mau menutupi ijazah kalau memang ijazahnya tidak asli, ya sulit lah. Pakai dalih apapun, pakai pengadilan fitnah, pengadilannya nggak jalan-jalan ya, karena sudah dikasih ke jaksa, jaksanya bingung juga loh, gimana mau menganggap orang fitnah kalau faktanya tidak jelas. Sama saja Teddy. Balikin lagi polisi ya. Ini kasus Teddy kan mirip itu, karena loh bagaimana menganggap Amin Rais itu fitnah kalau Teddy tidak menjelaskan apakah dia asli lelaki. Ini karena Bang Lukas juga bicara di soal Teddy, saya sebetulnya ingin menggali. Apakah benar, paling tidak dari telinga yang bisa ditangkap oleh oleh Bang Lukas, bahwa menteri-menteri itu kalau ada panggilan ke istana itu artinya panggilan untuk bertemu Teddy terlebih dahulu? Lah ya jelas, wong dia yang mengatur jadwal presiden sebagai sekretaris kabinet. Itu kalau portofolio tupoksinya dijalankan dengan benar kan tidak ada soal kan sebenarnya. Kan karena ginilah, Teddy punya list ada 100 orang pengen ketemu, terus dia harus konsultasikan ke presiden, mana nih yang lebih mendesak, atau dia konsultasikan dalam rapat kabinet gitu kan. Nah tapi kan karena Teddy being Teddy, dia mainkan itu gitu kan, sampai ada insiden yang coba ditutup-tutupi, dia Kopassus tuh ya, ditampar Kopassus itu. Saya kira insiden kayak gitu walaupun tidak terkonfirmasi, tapi sangat bisa saja terjadi dan mungkin sering terjadi. Dan rasional kan? Iya, karena akan selalu terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Jadi kan problemnya ginilah, sekarang gesekan antara pemerintahan Prabowo bukan hanya dengan rakyat yang kritis, rakyat yang punya well informed sekarang ini, tapi juga gesekan terjadi ketidakkohesivitasan, harmonisan di pemerintahan dong. Kalau Anda misalnya menteri koordinator, kan ada 5 sekarang, pengen ketemu Presiden Prabowo, pasti kan telepon dong, Bro Teddy,
sis Teddy, Iya. tolong diatur, saya pengen waktu yang kosong saya bisa ketemu. Nah kalau kemudian Teddy-nya mengatur-atur sehingga tidak ketemu, ada pernah cerita itu saya dapat menteri koordinator bidang hukum dan saya dapat cerita ya, tapi bisa Pak tidak bisa Yusril berarti? dikonfirmasi. Iya, sekian bulan pertama, hampir 1 tahun pertama nggak pernah ketemu dua mata, pengen ngobrol gitu. 4 mata dengan presiden? Iya, itu banyak terjadi. Padahal dulu betapa dekatnya mereka kan dari Iya. tahun-tahun sebelum 98 ya. Iya, kita kan selalu gitu. Ketika logika politik kekuasaan itu kalau lagi berjuang, wah solid, harmonis, Iya. saling memberi informasi, saling mengingatkan. Iya. Tapi begitu kuasa ya udah akan terbentuk klik-klik. Iya. Artinya itu memang untuk bisa menguji apakah seorang politikus itu punya kematangan berpolitik atau yang punya kemampuan menyerap super ego politik atau terjebak dalam dorongan-dorongan syahwat itu tadi, hanya ingin berkuasa, dijilat dan sebagainya. Bang, mengapa sebetulnya pemerintah ini, Komdigi terutama ya yang saya maksudkan, begitu sensitif dengan videonya Pak Amin Rais sehingga sampai harus di take down? Apa ininya? Karena itu menunjukkan Komdigi tidak tahu tupoksinya menurut saya. Jadi ini problemnya saya kira gini, ini pemerintah itu kan kabinet itu kan memfasilitasi kerja-kerja di mana intinya semuanya untuk melayani rakyat kan. Iya. Nah, Komdigi ini kan ingin berperan kayak era Menteri Penerangan. Pak Harmoko. Ya. Jadi kalau ada informasi, berita, wacana yang tidak bagus tentang pemerintah, entah institusional atau apalagi personal, maka segera harus disensor, di take down kalau sekarang. Nah, kita tahu lah, sudah banyak kan website, situs-situs, medsos yang di take down kan, di era 1,5 tahun era Prabowo itu. Tapi kan yang jelas kan tidak ada efektivitasnya sama sekali. Ya jelas tidak, seperti yang saya bilang tadi, teknologi digital, internet itu tidak bisa dikelola kayak koran cetak. Ya. Begitu diberangus, selesai, mati. Dan pengetahuan itu kan pengetahuan dasar yang tidak mungkin tidak diketahui terutama oleh menteri yang sudah doktor lah, sudah apa. Dan ironisnya adalah dua menterinya dan wakilnya kan bekas wartawan, teman-teman kita kan. Teman kita, maaf. Nah, itulah ironis kan. Dan kelihatan mencela-menceli ketika marah awal-awal kan, ingin menggunakan pendekatan hukum, tapi kan kemudian diralat. Apa urusannya kalau itu personal? Ya Teddy kan kalau dia tersinggung karena difitnah, ya Teddy harus melapor ke polisi atau menggugat ke pengadilan. Ketika marah kan kemudian Pak Amin saya lihat di berbagai pemberitaan di media sosial terutama itu melawannya tuh dengan santai gitu. Ya nanti ketemu nih. Ya karena Amin betapapun kontroversial kan punya karena dia tidak di kekuasaan juga sih. Karena dia punya common sense yang bagus. Iya. Dia kan selalu udah punya hitungan dong. Ketika dia mau mengangkat bisul ini, isu Teddy ini, dia pasti sudah diskusi dengan timnya dan sebagainya. Dan itu tadi common sense. Kalau common sense dipakai nggak akan ada ini keributan huru-hara ini. Kalau misalnya katakan saja itu artinya saya anggap bahwa Bang Lukas kurang menganggap bahwa Komdigi kurang common sense atau bahkan tidak common sense. Yang common sense bagaimana? Yang common sense ya menurut saya, kalaupun di rapat kabinet dibicarakan soal ini, kalaupun ya saya nggak tahu apakah ini jadi agenda, tapi jadi lucu juga kalau ucapan Amin Rais dirapatkan di kabinet. Paling nggak dia berkoordinasi ya dengan Bro Teddy ini untuk mungkin langkah yang terbaik adalah gini. Jadi akan tidak pantas kalau Komdigi kemudian seolah-olah ingin menyelamatkan image negara kan. Image negara kan nggak ada masalah dengan isu ini. Yang bermasalah kan image-nya Teddy plus Presiden Prabowo. Nah, ya kalau harapan saya ini Presiden Prabowo juga aware lah. Jangan jadi dia jadi sasaran tembak yang mudah hanya karena soal-soal sepele soal Teddy ini. Teddy kan bukan
super jenius yang kalau negara ini tidak sikapnya bukan Teddy, negara ini hancur kan, Iya, bukan iya. gitu. Dia kan tidak punya track record orang yang punya kemampuan administratif, Iya, birokrasi iya, yang iya. bagus gitu. Dia ya steady gitu Iya, kan. iya. Dia cuma menjap-menjap dan senyum-senyum yang disukai ibu-ibu muda Iya. perempuan dulu. Nah, menurut saya cara paling logis ya agar isu ini segera padam, Teddy disuruh mundur aja, atau Teddy jangan disuruh lah, Teddy ya mundur aja lah. Dan saya bisa bantu membuatkan naskah mundurnya. Jadi saya misalnya Teddy ingin menyelamatkan image negara, image presiden dengan ini karena satu dan lain hal keterlibatan saya di pemerintahan sebagai sekap, situasi menjadi gaduh, Iya, betul. jadi Hingar-bingar. Saya akan mundur dan introspeksi, berkontemplasi dan sebagainya. Ya tapi di belakang diatur, oh ya dia ditaruh jadi apa, duta besar. Dan itu juga kan yang dikatakan oleh Amin Rais kalau saya Nah tidak salah. iya, itu apa? Di video panjangnya kan begitu dia bilang. Itu solusi yang paling praktis lah, solusi yang paling mudah untuk problem yang sangat mudah. Artinya, bisakah kita mengatakan bahwa Amin Rais sebetulnya cukup bertanggung jawab? Jadi kalau yang diminta adalah, kan selalu tuh bilang, jangan cuma kritik dong, kritik dengan solusi. Amin Rais sudah mengkritik dan memberikan solusinya. Iya. Ditaruh di tempat-tempat yang dikatakan oleh terhormat, bla bla bla. Iya, ya paling enggak pemerintahan Presiden Prabowo ini kalaupun tidak serius, acting untuk mencoba menjadi institusi yang benar lah. Jangan dibuat gaduh oleh persoalan-persoalan personal menteri-menterinya gitu. Jadi dengan Teddy mundur misalnya kan satu soal selesai. Nanti soal lain misalnya soal MBG itu kan saya melihat banyak menteri di kabinet Presiden Prabowo itu perlu dikursuskan ini deh, kursus retorika, kursus pidato. Saya siap memberi itu karena sebagai jurnalis kan kita tahu pidato yang bagus, omon-omon yang bagus bagaimana. Kita juga tahu buku yang bagus, paling tidak buku Pak Jalaluddin. Atau kalau mau formal jadiin proyek ya minta min uno, Iya, betul. Belajar diplomatis gitu-gitu kan ada lah itu. Jadi kalau kita dengar pejabat-pejabat kita ngomong itu kan asal jeplak gitu kan. Nah, yang lucu juga itu menyangkut Komdiki menjadi Harmoko, menjadi Departemen Penerangan Harmoko kecil. Itu kan kemarin misalnya kegemaran Presiden reshuffle kabinet misalnya. Baru 1,5 tahun di kekuasaan, sudah 5 kali. Jadi 3 bulan, setiap 3 bulan melakukan reshuffle kabinet. Itu nggak apa-apa kalau reshuffle-nya itu menunjukkan satu evaluasi di mana orang ini memang nggak cocok. Tapi kan yang terakhir itu orang-orang yang sudah benar-benar reject dimasukkan kembali kayak Hasan Nasbi, dimasukkan dalam portofolio terkait dengan komunikasi pemerintah ya. Alasannya posisi Kodari dan Hasan Nasbi kan untuk memperbaiki komunikasi pemerintah. Nah ini 2 orang yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi. Kan komunikasi pemerintah itu maksudnya komunikasi dengan rakyat, ya kan? Betul. Kalau dengan sesama anggota kabinet kan nggak perlu komunikasi. Artinya dalam arti ya itu organisasi aturan main organisasi. Nah, komunikasi dengan rakyat yang rusak ini, ya rakyat terutama difasilitasi oleh media sosial, ini kan memang kita agak kaget ya, kok pemerintahan ini baru 1,5 tahun tapi begitu sudah tidak punya wibawa sama sekali. Dan wibawa itu tidak bisa diterapkan dengan cara-cara otokratik, otoritarianisme, itu akan malah memancing perlawanan nanti. Nah, itu memang harus cari orang ya yang mampu berdiplomasi untuk mendengar suara rakyat. Kan rakyat itu simpel banget. Buruh demo, dikasih bansos, isi beras, dan selesai kan. Dan itu sebenarnya kan rakyat semudah itu mengendalikan rakyat itu. Bang, kira-kira akankah tadi solusi Pak Amin dan kemudian solusi dari Bang Lukas juga dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden dengan segera menempatkan Pak Teddy pada tempat yang lain semestinya. Yang semestinya. Tapi tetap berharga seperti yang dikatakan Pak Amin. Saya rasa sih saya terlalu pesimis ya, kecil kemungkinan itu karena kejumawaan di kekuasaan itu membuat mereka yang sedang di kekuasaan akan
menolak seolah-olah itu lemah gitu. Macan Asia nggak boleh dong lemah. Berarti kalau begitu tidak pernah ada solusi apapun dari katakan saja Ya kita lihat keberatan aja. rakyat. Kalau pertanyaannya mungkinkah? Itu kan selalu ada kemungkinan. Oh iya betul. Selalu ada kemungkinan walaupun cuma 1% gitu. Iya. Tapi ya apakah itu kan jadi anomali, sesuatu yang mestinya mainstream, attitude pemerintah yang pro rakyat, menegakkan hukum, pro keadilan, yang seharusnya mainstream kan jadi anomali saat ini, menjadi anomali. Dan kalau sesuatu seperti menjadi exception, bukan rule, menjadi pengecualian kan, tugas-tugas pemerintahan yang benar itu sekarang ini, ya agak kecil kemungkinan mau seperti itu karena kejumawaannya sudah terlalu tinggi. Saya bilang tadi, baru 1,5 tahun kejumawaannya sudah menembus langit. Jadi saya kira memang agak berat ya, dan semoga artinya gini, sebenarnya Presiden Prabowo itu kalau ingin soft landing nanti kapanpun itu 2029 atau kalaupun berlanjut, itu satu-satunya yang membuat dia bisa berlanjut sebagai politikus itu adalah benar-benar melakukan apa yang menjadi harapan rakyat gitu kan. Ya kalaupun situasi ekonomi sulit dan sebagainya, tapi kan masih bisa lah melakukan diplomasi, komunikasi yang sifatnya menghibur. Itu tadilah bansos itu kan memang sukses, itu kan cetak biru era Jokowi yang sekarang dipakai kan. Demo buruh bisa dikendalikan hanya dengan bansos. Infonya saya dengar memang dengan para petinggi pimpinan buruhnya itu sudah ada deal lah, dikasih logistik, oke, dikasih. Tapi kan tidak semuanya bisa terkontrol secara homogen gitu kan. Di Bandung beda, di Medan beda. Di Jakarta kan ada versi yang demo buruh yang di gedung DPR. Nah, itu sebenarnya menjadi pelajaran. Sehebat apapun kekuasaan, seotokratik, setotaliter apapun, tidak akan bisa selamanya mengekang itu, mengintimidasi, mengontrol, apalagi di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Dulu orang paling hebat siapa? Hitler, Mussolini, Franco. Siapa? Sebut saja nama. Ada nggak sih? Ada nggak sih diktator atau orang negara otoriter yang bisa bertahan? Itu sama dengan apa yang ada di puisinya Arifin Chainur. Segala raja di dunia akan turun tahta. Tanpa kecuali apa pula yang bernama tirani. Nah, dan itu yang harus menjadi gini loh. Orang yang punya kemampuan mengelola super egonya, itu pasti kan mampu berefleksi. Berefleksi itu tidak hanya menengok masa lalu, tapi juga memprediksi, mengkalkulasi masa depan. Presiden Prabowo itu punya masa lalu yang kurang bagus kan dalam urusan politik. Kemarin dia pidato soal silakan kabur ke Yaman. Itu kan lucu karena itu justru mengingatkan sejarah dia kabur ke Yordania gitu kan. Maksudnya kan memang mau mengejek orang-orang yang mendukung Anies ya, Yaman gitu kan. Tetapi dia lupa dia juga pernah ke Yordania loh setahun. Nah, itu dorongan-dorongan bawah sadar karena memang bukan muncul dari kesadaran nalar sadar, selalu gitu akan ada blunder-blunder dalam bentuk omongan, kebijakan, dan aturan-aturan yang akan selalu terjadi seperti itu. Ya banyak kasus, contoh terakhir kasus penyiraman. Penyiraman air keras gitu kan. Jadi tidak ada segala hal itu yang bisa homogen. Apalagi sekarang ini ya situasinya jauh lebih kompleks karena dari pelajaran sejarah sekian lama ini. Ya kalaupun sebagian politikus di pemerintahan Prabowo hanya terdiri dari kumpulan-kumpulan bunglon ya yang ingin asal bapak senang, pasti nanti detik-detik terakhir ketika situasi came to worse, mereka akan paling cepat lompat balik kanan juga ya. Ingat nggak tragedi mertuanya Presiden Prabowo? Iya. Ketika terjadi gerakan reformasi 98 pada kemudian huru-hara Mei,
Tadi yang kita obrolkan di awal tuh 14 Iya. itu kan? Presiden Soeharto bahkan mau mengajak siapa jadi menteri pun nggak Iya, ada yang mau. betul. Betul, betul. Nah, yang sekarang ini ya, sudah ada perang di Iran yang mempengaruhi harga minyak, ekonomi kita stagnan dan sebagainya. Dan sekarang dolar sudah 17.500. Iya. Ini kan pasti semua politikus itu sudah pasang-pasang jaket penyelamat lah. Iya, apa namanya, pelampung ya? Pelampung, mana ada yang mau tenggelam bareng gitu. Iya. Nah hal ini kalau mari kita kulik bersama-sama ini, walaupun kita kritis gini ya, ini demi kebaikan bersama, bukan demi kebaikan Presiden Prabowo saja, tapi bangsa ini. Kita tidak ingin Prabowo selesai dengan cara-cara yang tidak elegan gitu kan, karena itu pasti akan mengorbankan rakyat. Nah, ya tapi kalau harus memilih gimana? Menyelamatkan rakyat, menyelamatkan politikus, kan begitu. Iya. Nah, harmoko-harmoko kecil itu nanti juga akan gitu di kabinet. Iya. Begitu worst come to worst, pada lompat pagar. Nah, itu harus ada yang bisa membisikin Presiden Prabowo itu. Ada nggak kemungkinan itu? Kalau dilihat dari misalnya ada beberapa kawan kita, ada pihak-pihak yang masih memelihara nalar sehatnya. Mungkin orangnya ada, tetapi kok melihat psikinya Presiden Prabowo ya, belakang ini omong-omongannya yang sering blunder, kayaknya dia tidak ingin mendengarkan yang seperti itu. Nah, itu kan dianggap kayak nguliahin atau memberi khotbah gitu kan. Jadi sebagai presiden, dia akan merasa saya yang paling benar, saya yang paling tahu. Dan orang-orang di sekelilingnya pasti akan takut untuk... Nah, orang-orang seperti kita yang di luar kekuasaan itu justru agak leluasa ngomong gini karena kan kita tidak punya motivasi ya. Pengen berkuasa, pengen mendapat apapun. Jadi ya kalau diterima syukur, kalau enggak ya rasakan nanti. Apa yang bisa membuat presiden siapapun dia, dan kalau saat ini Presiden Prabowo mau memberikan waktu, kesempatan, dan ruang di hatinya untuk mendengar? Lebih banyak mendengar. Persoalannya, secara formal itu sudah dilakukan Presiden Prabowo sebenarnya. Kan menurut saya mengapresiasi lah Presiden Prabowo ngundang kemarin dosen-dosen, ya betul. Itu sebagai presiden dia cukup punya kerendahan hati mau berdialog dengan orang-orang yang di luar kekuasaan. Tetapi dialog berjam-jam itu kan sepertinya monolog jadinya. Jadi alih-alih kawan-kawan civil society atau yang di luar kekuasaan itu bisa menginformasikan, memberi input yang bagus, malah sebaliknya orang-orang yang diundang itu harus mengerti kesulitan-kesulitan pemerintahan. Jadi briefing akhirnya. Nah, jadi briefing. Ya kalau gampangnya gini lah, kita kan tahu satu pertemuan yang efektif itu kan maksimal 2 jam. Nonton bioskop 2 jam aja kita bosen kan. Betul. Nah kalau pertemuan sampai 5 jam, 7 jam, itu pasti briefing yang orientasinya hanya untuk menunjukkan keegoan. Dengerin. Ini yang ingin saya mau gitu. Ya karena ginilah, apapun perkataan, apapun omong-omong, pada akhirnya kan yang akan terlihat adalah ini. Show, don't tell. Tunjukkan sajalah. Iya. Ya misalnya memang nggak semuanya tidak didengar ya. Misalnya MBG, konon ada 1.600 dapur dibekukan ya. Tapi ya itu hanya omong-omong formalitas apa benar? Dan sejauh mana? Sementara yang beredar informasinya nanti walaupun libur tetap dapat subsidi 6 juta. Jadi dari kontradiksi dari ketidakseriusan, ketidakjelasan motivasi itu akan terkuak di era sekarang ini. Itu lawan terbesar dari pemerintahan yang mencoba tertutup adalah kondisi keterbukaan, lingkungan atau atmosfer keterbukaan. Nah, kalau mau totaliter, tutup semua jadi Korea Utara. Nah, tapi kan ya seperti Korea Utara kan ini jadi negara miskin. Mandek dia, mau seperti tadi itu. Show, don't tell dan lain sebagainya. Kemudian Mas Lukas juga bicara soal pelajaran retorika. Sebetulnya ini sangat yang Komdigi sebetulnya bisa menjadi satu lembaga yang sangat powerful untuk mencoba mengarahkan negara juga menjadi lebih baik ya. Gini,
menurut saya kalau ada orang-orang di lingkaran kekuasaan itu ada yang seperti itu, pasti dia terpental itu. Oke. Persoalannya gitu kan. Oke. Ini menjadi indikasi lah, mengukur Iya, iya, iya. apakah memang ada orang-orang yang masih punya nalar bagus dan berani menyuarakan nalarnya gitu. Saya masih punya beberapa teman di kekuasaan ya. Selalu kita berdebat. Nah, biasanya secara formal mereka yang mendukung kekuasaan itu memang karena mendapat sesuatu dari kekuasaan itu. Kayak teman-teman yang mendapat beberapa titik MBG itu kan bilang bahwa tadi dia bilang saya investasi 2 miliar tapi dalam setahun sudah ketutup, kemudian untung bersih 200 juta per bulan. Alhamdulillah. Ya, beberapa kali saya ngomong dengan teman di kekuasaan yang punya titik itu seperti itu wacananya. Iya. Udah beda ini ya, udah beda narasi. Dan yang sebenarnya kan terlalu kasat mata lah bahwa MBG itu yang untung bukan, tidak ada disebut trickle down effect itu kan. Iya. Bahkan yang terjadi jadi memperkaya orang yang sudah kaya, karena pengusaha yang minimal harus punya modal 2 miliar kan nggak sembarang. Anda pasti nggak bisa punya titik. Itu saya lihat uang 2 miliar. Sebetulnya di mana posisi ego dan super ego di pemerintahan kita saat ini? Nah, kalau kita ngomongin Freud lah, ketelanjuran. Gini, it ego super ego itu membedakannya paling mudah gini. Orang yang it itu penjahat, pembunuh bayaran, perampok, pembegal dan sebagainya. Orang yang tidak bisa mengontrol syahwat-syahwat, kekerasan, kerusakan, kejahatannya. Super ego itu alim ulama yang betul-betul memang orang yang sudah tahu esensi hidup ini sebagai makhluk sosial, makhluk spiritual, orientasi keilahian dan sebagainya. Nah, yang menjembatani antara alim ulama dan penjahat, pembegal ini, orang-orang biasa seperti kita. Ego ini. Orang yang punya ego, yang masih sedikit ada kepentingan personal, tapi juga menyadari bahwa kepentingan personal itu harus bertujuan untuk kepentingan yang lebih besar. Kepentingan masyarakat, kepentingan keluarga, kepentingan negara, dan sebagainya. Nah, problemnya adalah negara, pemerintahan itu harus jadi kumpulan-kumpulan super ego. Orang-orang yang mestinya mempunyai level kesadaran spiritual, kesadaran sosial, keadilan yang baik. Tapi ya itu saya pernah kalau lagi ngutbahi teman pendukung kekuasaan gitu, kamu ini nggak realistik, kamu ini terlalu kayaknya dunia ini kau anggap bukan perfect, harus perfect. Enggak, kita tahu dunia tidak perfect, tetapi kesempurnaan, keadilan, kesejahteraan dan sebagainya itu kan harus diperjuangkan. Bersifat aspiratif. Oh iya betul. Iya. Itu memang utopia. Tapi kan yang harus dikejar. Kemampuan kita sampai mana nih? Dari masyarakat yang isinya tukang begal, isinya menjadi pedagang kelontong yang suka salat duhur lah dulu. Ngutil-ngutil ini daging sapi padahal pakai daging tikus. Ya kesalahan-kesalahan kecil yang. Tapi kan kita ingin memperbaiki dari ego manusia ke arah super ego itu. Betul. Menjadi makhluk sosial yang baik. Nah, itu peran negara. Kalau kita mau sedikit berfilosofis, sebenarnya itu yang filsafat yang disampaikan oleh Hegel dengan roh absolut itu. Bagaimana negara itu adalah perwujudan ketuhanan. Roh absolut yang ingin mengorganisir manusia. Nah, ini kan berarti pemerintahan-pemerintahan kekuasaan negara yang otoriter, otokratik, itu perwujudan dari apa? Alih-alih perwujudan ideal ketuhanan, perwujudan kesetanan. Hitler itu tadi. Pertanyaan saya yang terakhir adalah kita kembali betul pada basis obrolan kita. Beranikah Presiden Prabowo menata jarak yang sehat antara loyalitas pribadi dan tata kelola negara? Kira-kira. Kalau pertanyaannya berani atau tidak, kita nggak tahu. Karena itu wilayah privat dia kan. Tapi mungkin yang lebih bersifat bersifat lebih logis, itu adalah pilihan. Mana yang dipilih oleh Presiden Prabowo.
Dia mau mau meninggalkan legasi sebagai presiden yang turun secara hard landing atau selalu dipersoalkan, selalu diolok-olok hanya karena blunder-blunder kecil seperti mengangkat Teddy, Bahlil dan sebagainya itu, atau dia sadar bahwa semua ini sangat sementara. Dan kalau dia mau melanjutkan di 2029, itu satu-satunya cara adalah benar-benar minimal merayu rakyat dengan cara-cara yang elegan, bukan menipu rakyat ya. Karena bisa saja dia menipu para pollster, survei, oh dia disukai 80%. Tapi kalau itu bukan realitas, tapi itu tipuan, ya akan cepat akan lambat akan terbuka lah. Ya seperti kalau ijazah Jokowi asli, kalau Teddy itu lelaki asli, kan cepat atau lambat akan terungkap gitu. Nggak bisa ditutupi lah di era-era sekarang ini. Kenapa kembali lagi Pak Jokowi? Ya karena ini menurut saya yang saya agak sedikit prihatin. Ini benar-benar mencoba meniru, mimesis dari cara-cara Jokowi ini. Jadi ya nggak tahu apakah karena sementara kita tahu bahwa yang ditinggalkan Pak Jokowi juga banyak persoalan ya yang sedang dipersoalkan. Banyak kerusakan ya situasi seperti sekarang ini itu persisnya karena itu. Ya minimal gini lah, kalau saja minimal ya kalau kita mau realistik. Kalau reshuffle kemarin itu yang di reshuffle adalah Kapolri dan Panglima TNI, itu sudah satu indikasi bagus. Ada secercah sinar dalam lorong kegelapan gitu. Nah kalau yang seperti itu bahagia lah ya. Malah barang reject yang dimasukkan lagi. Terima kasih Mas Lukas. Kekuasaan pada akhirnya memang tak pernah berdiri sendirian. Ia selalu dikelilingi lingkaran kecil. Orang-orang dekat, penjaga akses, pengatur irama, penerjemah kehendak, bahkan kadang penerjemah suasana hati pemimpin. Masalahnya, sejarah berkali-kali menunjukkan negara mulai berbahaya, bukan ketika oposisi terlalu kuat, tetapi ketika lingkaran dalam terlalu kebal kritik. Karena itu pertanyaan tentang Teddy Indrawijaya sesungguhnya bukan semata soal satu orang. Ini soal arah kekuasaan. Soal apakah republik ini dijalankan oleh sistem atau oleh kedekatan personal. Soal apakah kritik masih dianggap vitamin demokrasi atau mulai diperlakukan sebagai ancaman keamanan. Dan di titik itu kita teringat pada peringatan Lord Acton yang terlalu sering terbukti benar. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Tetapi mungkin lebih mengerikan dari kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang tidak resmi, namun terasa di mana-mana. Tidak tampak di struktur, tapi menentukan banyak keputusan. Tidak dipilih rakyat, tapi memengaruhi arah negara. Dalam tradisi Islam, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengingatkan, kebenaran yang tidak terorganisasi akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Dan dalam politik modern, seringkali kata organisasi paling kuat justru bukan partai, bukan kabinet, melainkan lingkaran dekat kekuasaan. Karena itu, demokrasi membutuhkan satu hal yang sangat sederhana, namun sangat mahal, keberanian. Satu kalimat. Kalau beberapa waktu lalu Menhan Syafri Samsudin bilang ada negara dalam negara, kasus Teddy ini ada pemerintahan dalam pemerintah. Wah, menarik. Terima kasih. Sebab ketika publik mulai takut bertanya, disitulah kekuasaan mulai merasa dirinya suci dan meminta tidak dipertanyakan, apalagi dipersoalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.